could just see you, if I could just hold you now. Sinyal tubuh Anda, tadi mata kedutan ternyata karena kita terlalu lelah memakai mata. Kram, betul. Kram, kurang gerak atau bahkan kebanyakan gerak atau mungkin bisa jadi Anda kekurangan kalsium, magnesium dan juga kalium. Nah, kalau darah sendiri gimana dok? Ya karena kan kita terus-terusan kontraksi otot ya, otomatis aliran darahnya ke sana jadinya terhambat, berkurang. Bukan kalau aliran darah kurang katanya kesemutan jadinya, enggak ya? Beda ya? Itu karena ada aliran darahnya kurang jadi ke distalnya kesemutan, ke pangkal ujungnya. Dok, aku tuh pernah kesemutan pas SMA tuh 2 minggu loh. Wow. Konstan. 2 minggu? Iya, awalnya gara-gara main ice skating, jadi kakinya kejepit. Kan ice skating tuh ketat banget, terus 2 minggu, terus itu biasa kenapa? Bisa itu karena sarafnya itu justru yang kena, jadi di Saraf daerah kejepit sini. gitu? Iya, saraf kejepit Tapi di daerah di kaki? Iya benar, jadi memang keluhannya kesemutan, nyeri, itu terus sesuai penjalaran saraf tersebut. Di kaki ya daerah sini kan. Nah, kalau orang kita kesemutan biasa ya, paling kalau gini kelamaan kemudian kesemutan Iya, kita giniin juga gini. dia Hilang. hilang lagi. Ya. Berarti nggak bahaya. Angkat kaki katanya kaki Makanya di atas harus gitu. ganti-ganti nih kanan, ya Oh, kiri, iya benar. Oke, ya biar untuk gini. yang nggak kesemutan. Semuanya. Oke, jadi kesemutan sendiri bisa karena aliran darah ke bagian bawah atau ke aliran ke sini, ke ujung, terhambat. Tapi bisa juga karena saraf itu sendiri terkena, itu terjepit. Contohnya ya lagi-lagi karena terlalu banyak bekerja. Contohnya pergelangan tangan ini ada saraf di sini, namanya saraf medianus. Kalau kita posisi salah dalam mengetik, terlalu banyak mengetik, terlalu menggunakan, lama-lama ada jadi sarafnya itu terjepit, dia lewat suatu terowongan. Itu sama juga kasusnya kalau misalkan kita pernah juga saya ini berapa kali mengalami kalau tidur salah posisi, misalkan tangan saya entah dia tertindih dengan badan saya, akhirnya mungkin jatuhnya kayak mati rasa dok. Pegel gitu nggak? Bukan Mati pegel, rasa. mati rasa kayak Mati yang rasa. diangkat pun set gitu loh. Bisa, itu bisa. Tapi di sini sarafnya lewat. Iya. Ya. Tapi itu maksudnya kalau kemudian beberapa saat kita bisa gerak lagi Kalau nggak masalah langsung kan? ya karena kesemutan aliran darahnya kurang lancar. Tapi kalau saraf biasanya dia takes time, butuh waktu. Oh, kita harus Kita worry. harus minum obat, iya. Kalau katanya kalau kesemutan di tangan terus-terusan tanpa ada penyebab itu kita diabetes, benar nggak dok? Nah itu sebenarnya dengan yang tadi saya bilang itu ada kesemutan di tangan diperberat dengan kondisi diabetes, nggak selalu jadi. Oh tidak selalu, Iya. tapi orang yang punya diabetes Diabetes. memang cenderung lebih gampang kesemutan. Iya. Jadi kalau kita melakukan aktivitas dan gampang kesemutan, kita udah harus langsung consider, aduh kayaknya gue harus cek nih gula darah. Ya, tapi ada Jangan-jangan- beberapa keluhan lain pada penderita diabetes. Oh nggak bisa cuma karena kesemutan, Nggak. oh ini diabetes nih. Iya, seperti minumnya, ingin minum terus-terusan, ingin makan, kemudian pipis berlebihan, tapi badan kurus. Tetap checking. Iya. Oh oke. Oke. Salah satu. Dok, kalau misalnya kita kan tadi masih menyangkut kaki nih dok, penasaran aja tiba-tiba kita kan suka jalan gitu ya, Hah? ini nggak kenapa-napa nih, berasa tiba-tiba suka gitu kan, bledek gitu, kayak ada yang Iya benar-benar. Bener, gitu. Itu saya bilangnya ngelewat mendadak. padahal kan, Halo. padahal kita dalam kondisi fit gitu, Iya, tiba-tiba betul. gitu, blok gitu. Iya. Oh itu ketidakstabilan sendi aja di kaki ya, terutama sendi kakinya kurang stabil aja. Kurang Memang stabil nggak aja, kamu nggak usah diada-adain lah. Tapi bukannya gitu. Ini bukan Pengen aja diada-adain. Tapi emang beberapa kali juga gue ngalamin hal gitu. Dari yang jalan gini tiba-tiba, Jalan tiba-tiba, keplecok. gitu loh. Padahal nggak, padahal nggak ada Beneran, apa-apa. pasti pernah juga ngalamin dong. Bohong kalau nggak Enggak. pernah. Itu cuma lawak aja. Enggak beneran. Kelawakan lo aja. Ini beneran. Biar berketawa. Ntar. Bener gak? Pernah? Tuh. Pernah. Pasti Tapi gini, kenapa kita, maksudnya bukan maksudnya buat nakut-nakutin, masa iya sih cuma dari kedutan doang, dari kram doang, dari gini doang, dari kesemutan total. Harus gitu ya dicontohin. Iya, penyakitnya heboh, karena ini aku berkaca dari pengalaman sendiri. Jadi pemirsa, aku itu awalnya cuma sekedar gatal. Aku pikir alergi biasa, datang ke dokter kulit, ke dokter ini, ke dokter itu gitu kan, minum obat. Tapi itu gatalnya heboh banget, dikasih anti alergi pun masih gatal. Tapi ternyata aku didiagnosa kena vaskulitis atau autoimun. Jadi aku yang kayak gila ya, awalnya cuma karena gatel doang loh, beneran cuma gatel di kaki, tapi ternyata penyebabnya itu adalah sangat luar biasa. Nah makanya kenapa kita pengen tahu, maksudnya sebenarnya dok, kalau misalkan ada ibu-ibu udah mulai kedutan, kita mulai worry kalau apa? Ya. Sinyal kita harus mulai khawatir kalau apa? Kalau kedutannya itu, jadi kalau semuanya kedutannya bisa menghilang,
spontan dan cepat itu ya kita memang sinyal aja, oh kita udah capean, kurang Tapi tidur. kalau udah atau- mulai konstan, Konstan, kramnya Itu konstan. baru diperiksa ke dokter. Iya, kayaknya perlu sih, ke kan? dokter. Itu berapa lama dok? Kurang Konstannya? lebih hitungan minggu lah. Terus ada hilang, Terus, datang iya, lagi. seperti itu. Oke. Karena kalau misalnya Lebih dari seminggu. terlalu banyak khawatir, maksudnya terlalu banyak Ya, kita takut betul. ini takut ini, akhirnya negatif energi yang kita dapat. Akhirnya sakit juga akhirnya beneran. sakit juga. Kalau aku bilangnya sih gitu. Jadi lebih baik kita tahu aja, menaungkan diri aja gitu, nggak Berarti usah benar, too kita much. kita itu apa yang kita pikirkan. Jadi kalau kita pikirinnya sakit, Iya, kadang-kadang gitu kan, kadang-kadang kita tuh suges juga, misalnya gini, nih abis gua minum soda gua pasti cekukan, akhirnya beneran cekukan karena kan kita yang minta, ngerti gak sih? oh iya benar. Kadang-kadang kan gitu, Tapi enggak, karena enggak. suges menurut Cekukan gue. itu katanya kalau badan lagi stres, jangan-jangan lo pas minum soda karena lo dalam kondisi stres. Ini karena ada yang bilang, Nih, cegukan tandanya tubuh sedang stres. bener nggak dok? Kalau tadi sih Mbak Ola ada bilang ya, cekukan itu kan ada otot ya di antara rongga dada dan rongga perut, namanya diafragma itu berkontraksi secara tiba-tiba. Terus jadi pada saat kita napas tiba-tiba suara kita menutup, jadi bunyi klik gitu. Nah itu terjadinya karena ada peregangan dari lambung yang berlebihan. Nah, Bisa itu- karena Oke, tadi seperti Mbak Ola udah kayak- bilang soda. Iya, Ya. soda. Kemudian kayak menelan udara ya, seperti pada saat kita makan permen karet, seperti itu. Oke. Udah tuh di situ. Nah, nih. Oke, ini adalah animasinya pemirsa ya, kenapa kita bisa cekukan. Tapi berarti kalau kita cekukan nggak bahaya nih, kamu cekukan berarti kamu sakit apa gitu. Cekukan yang lama juga, yang kita sih hitungannya lebih dari, mestinya dia kurang dari 48 jam ya, 2 hari. Ada itu orang masih cekukan 2 hari? ada ya, hilang timbul. Oke. Tapi yang lebih ya kita harus tetap periksa. Biasanya karena apa dok? Kalau misalkan sampai lebih dari 48 jam. Ya, banyak macam karena ini memang ada seperti iritasi atau saraf ya di daerah diafragma tadi, otot, terus bisa sampai ke bagian otak juga. Kalau aku sih, Agak kalau aku ngeri sih ya. cekukan nggak pernah lama ya, ketulangan pernah seminggu. Ah, ibu makan apa ibu sampai ketulang? Ikan mas. Ya ampun. Oh ikan sama mas-masnya. Ketelan ya wajar seminggu. Oke. Ini tadi kita udah bahas ya. Ternyata tubuh kita itu sebenarnya pintar. Iya. Kalau kita sudah mulai ada masalah, kita terlalu lelah, kita sudah menggunakan mereka terlalu banyak, terlalu sering, mereka kasih sinyal-sinyal. Tapi tadi benang merah yang saya lihat dari dokter adalah semua dokter bilang terlalu capek, terlalu overwork, stres itu bisa juga. Nah, ini kita nanti akan membahas pemirsa, sebenarnya tubuh kita itu memberikan sinyal sesuai dengan perasaan dan apa yang kita pikirkan. Jangan kemana-mana, tetap di Basa-Basi, bahasa basi. Siapa sih yang nggak pernah cegukan? Tapi kalau cegukannya nggak berhenti-berhenti, gimana rasanya ya? Inilah yang dialami oleh wanita asal Inggris bernama Amanda Corby. Setiap hari dia harus cegukan sampai 5 kali sehari dengan durasi 10 menit dan kondisi ini sudah terjadi selama 11 tahun. Meski sudah minum banyak air putih dan berobat ke dokter, namun cegukannya tak bisa sembuh.